Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Usti Tamrin, nama Diraja, dalam channel saya Tak Kasat Mata Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel saya agar channel saya lebih maju lagi. Dan tonton video saya dari awal sampai akhir video. Jangan di skip, karena kalau di skip nanti bisa gagal paham, oke? Dan bantu juga saya untuk mengejar 4.000 jam tayang, oke? Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada para subscriber yang telah mensubscribe saya, mempercayai saya untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Jadi malam ini saya tidak membuat penelusuran beberapa hari ini belakangan ini saya nggak melakukan penelusuran karena hujan setiap malam. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu yang dikatakan raja. Oke. Jadi kemarin ada tamu saya atau pasien juga bisa dibilang seperti itu, atau orang yang ingin berkonsultasi dengan saya bisa juga bilang seperti itu. Dia bertanya, "Bang, apakah dimaksud dengan raja?" Dan dia bertanya juga, apakah memakai jimat, mahabbah, pengasihan, atau amalan-amalan yang berhubungan dengan raja, apakah bertentangan dengan syariat Islam? Dia bertanya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan semuanya, yang mana dikatakan syirik dan di mana yang katakan menduakan Tuhan. Jadi di sini saya sudah ada beberapa raja. Raja ini saya dapatkan dari seorang teman yang tidak saya sebutkan namanya, agar para kawan-kawan dan para holocaust paham apa yang dimaksud dengan raja. Jadi saat ini saya hanya ingin menjelaskan raja. Yang dimaksud dengan raja, kawan-kawan, raja itu. Dan di sini saya memegang suatu benda nih. Ini benda yang memang dapat saya di daerah lumayan jauh sih, ya, daerah Serambi. Serambi ini saya sudah mendapatkannya di sana. Dan ini termasuk raja atau Al-Quran. Kenapa dikatakan saya kata seperti itu? Karena ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di dalamnya yang dinamakan Istanbul. Inilah namanya Istanbul. Jadi ini Istanbul. Ini namanya Istanbul. Nampak guys? Ini Istanbul. Ini kotaknya kecil nih. Ini nama Istanbul. Oke. Saya kasih dulu. Ini Istanbul. Jadi isinya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Nanti saya jelaskan lagi isinya seperti apa ya. Oke. Jadi ini isinya, saya satu-satu saya jelaskan. Dan ini juga, ini namanya kain raja. Ini namanya kain raja. Kenapa kawan-kawan? Ini namanya kain raja. Ini namanya kain raja. Saya terangi ya. Ini namanya kain raja. Oke. Nampak ya kawan-kawan? Ini namanya kain raja. Dan sama juga seperti yang ini juga namanya kain raja. Ini mungkin terang, lebih terang. Kain yang beraja. Ini kawan-kawan, ini kain yang beraja. Oke. Nampak ya, jelas ya? Inilah namanya kain-kain raja. Kenapa dikatakan raja? Karena dia ditulis. Nah, contohnya begini. Perbedaannya dia dengan Al-Quran dan raja, perbedaannya begini. Al-Quran ditulis nama surat, nama suratnya, berapa ayat, dan dia termasuk dalam ayat dan surat. Berbeda dengan raja. Raja adalah suatu tulisan huruf-huruf hijaiyah atau suatu tulisan yang diambil sepenggal atau satu ayat di dalam Al-Quran yang dituliskan di kertas, yang dituliskan di kulit binatang seperti kulit rusa
atau kulit harimau yang halal ya, tidak yang najis seperti yang lain. Yang penting dia kulit binatang yang halal. Itu dinamakan raja. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ialah dia terdiri dari 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30. Dan di dalam Al-Quran ada yang dikatakan ayat dan ada yang dikatakan ayat dan ada dikatakan surat. Nah, contoh Al-Fatihah. Surahnya namanya surah Al-Fatihah. Ayatnya ada 7 ayat. Dan saya jelaskan lagi, 7 ayat di dalam sholat. Kalau di dalam sholat 7 ayat termasuk ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk ayat Al-Fatihah kalau di dalam rukun sholat. Kalau di dalam rukun sholat Bismillah tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi gini saya jelaskan, surah Al-Fatihah dalam Al-Quran surahnya namanya surah Al-Fatihah. Ayatnya ada 7 ayat. Itu dinamakan ayat Al-Fatihah yang terdiri dalam Al-Quran. Kalau raja itu berbeda lagi. Raja itu ada sebuah huruf yang ditulis seperti huruf alif, ba, dan sebagainya, yang ditulis di atas kulit atau kertas putih bersih atau kain, yang dimanfaatkan untuk namanya mahabbah. Mahabbah ini berbeda dengan jimat. Kalau jimat itu seperti benda yang dianggap mempunyai sesuatu kekeramatan. Kalau rajah berbeda. Rajah adalah ayat yang ditulis di dalam suatu kain seperti ini, atau kain seperti ini yang bersih seperti ini. Untuk apa? Bisa jadi hanya untuk media, contoh media untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menulis beberapa penggal ayat ke dalam ayat suci Al-Quran di atas kertas atau kulit yang mudah dibawa dia dan bisa dibacanya atau diamalkannya, seperti itu. Sama juga seperti Istanbul ini. Ini terdiri dari beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran juga yang mudah dibawa. Untuk apa? Untuk mudah dibaca dan diamalkan. Jadi mungkin kawan-kawan bertanya, Bang, kenapa sih bisa raja itu bisa dikatakan jimat? Raja itu tidak dikatakan jimat. Raja itu ada tulisan yang ditulis di atas kertas ataupun kain atau kulit binatang, yang fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan beberapa ayat yang ditulisan dia baca dengan membaca bawah kain ini atau kertas tersebut yang ditempatkan yang memang di tempat yang layak, contohnya di dalam tas atau dipegang, seperti Al-Quran kita bawa yang kecil dipegang karena tidak buka, atau di tas yang tempat yang layak, seperti itu, untuk dibaca, untuk mudah dibaca, seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi kemarin kalau mahabbah dia suatu raja yang tidak sama seperti tulisan, yang tidak mengandung ayat suci Al-Quran, hanya dia merupakan huruf-huruf hijaiyah yang mengandung suatu makna yang mengarah ke mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu artinya cinta gimana? Bukan cinta untuk begini-begini. Ini aku pakai mahabbah ini untuk mengikat lawan jenis, itu salah, itu syirik. Karena jodoh itu sudah diatur Allah Ta'ala. Kita yang berdoa kepada Allah, Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah menganggap benda-benda seperti keris dan lainnya itu mempunyai kesaktian atau apa. Tidak. Seperti saya bilang di video saya yang kemarin, yaitu video koin semar, bahwasanya setiap benda-benda seperti itu layak untuk kita lestarikan, kita jaga, agar peninggalan budaya-budaya sejarah bangsa Indonesia ini tidak hilang di telan zaman. Jadi kelak anak cucu kita nanti bisa kita beri ketahui bahwa inilah peninggalan bangsa Indonesia di zaman dahulu atau zaman kerajaan-kerajaan dahulu, seperti itu. Ingat,
Jangan pernah mengataskan nama sesuatu untuk kepentingan pribadi kita yang bisa menjadi kontroversi untuk kepentingan pribadi kita. Jadi raja ini sudah ada, mungkin dari zaman-zaman dahulu sudah ada raja tersebut. Terkadang ada raja ini untuk dibuat untuk sebagai apa? Sebagai pegangan agar dia lebih mudah membaca, kan seperti itu. Mungkin di zaman modern ini lebih ditulis lebih jadi karya yang indah, karya yang indah dan cantik gitu. Jadi sembari dia dapat karya seninya dan sembari kita bisa membaca ayat Al-Quran kapan dan di mana saja. Jadi guys, ini guys saya tunjukkan Istanbul. Ini Istanbulnya. Ini Istanbulnya tulisannya Al-Quran, ayat suci Al-Quran semua sih. Nah, ini Istanbulnya. Jadi ini ayat sucinya bisa tarik. Nah ini dia. Jadi rumor, nah ini saya jelaskan. Ada rumor sebenarnya Istanbul ini katanya bisa tahan tembak, tahan bacok dan segala macam. Kalau saya menjelaskan, ini adalah sebuah ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis di dalam kulit. Ini kulit rusa, di dalam kulit. Mungkin zaman dahulunya orang-orang terdahulu kita membuat seperti ini agar lebih mudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mudah dibawa kemana saja. Seperti itu. Sama seperti zaman sekarang kita sama ginilah, saya berikan sesuatu pemahaman yang agak mudah lebih mengerti. Di zaman dulu tidak ada namanya Android atau handphone. Yang dulu ada hanya golok, kuda dan sebagainya. Jadi zaman dahulu orang menulis Al-Quran atau sepenggal ayat-ayat Al-Quran yang mudah diamal untuk mereka di dalam Istanbul seperti ini. Istanbul seperti ini. Jadi guna Istanbul ini bukan seperti ini ada kekuatan magic, bisa tahan bacok, tahan tembak. Itu kayaknya sih menurut saya pribadi mungkin pemahaman yang mungkin di luar akal logika. Kalau saya menanggapinya, Istanbul ini fungsinya mungkin diciptakan oleh penciptanya untuk mudah dibaca dan di mana saja dapat dibaca, agar kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Istanbul. Seperti saya bilang tadi, zaman dahulu nggak ada handphone. Zaman sekarang ada handphone. Sekarang kita ada namanya Al-Quran, aplikasi Al-Quran, ya kan? Dimana di setiap aplikasi handphone Android itu pasti bisa di-download di tempatnya atau di Play Store kan, seperti itu. Aplikasi Al-Quran. Dengan aplikasi tersebut, di mana saja kita buka HP kita bisa baca Al-Quran. Lebih mudah, nggak payah bawa Al-Qurannya kemana-mana. Lebih simple. Kalau kamar mandi, tinggal kita matikan HP-nya, kita tutup aplikasinya, kita bisa di kamar mandi kan, seperti itu. Berbeda zaman dahulu, makanya zaman dahulu orang membuatnya seperti ini, lebih simple untuk dibawa kemana-mana agar bisa dibaca kapan dan di mana saja. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan pula kawan-kawan itu salah kaprah. Setiap benda yang berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Istanbul ini atau raja seperti ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk membaca ayat suci Al-Quran seperti itu. Jangan terpengaruh dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan fungsi awal dari benda-benda seperti Istanbul atau raja seperti ini. Kenapa? Menurut saya Istanbul ini untuk memudahkan orang di zaman dahulu membaca ayat suci Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Sama seperti kita mempunyai HP Android, kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran dalam suatu Play Store
ya Android kita, dan kita bisa buka di mana saja dan kita bisa baca di mana saja. Jadi itulah cukup penjelasan saya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Tak Kasat Mata Channel. Hidupkan tanda loncengnya agar Anda dapat notifikasi dari saya. Mungkin video ini hanya untuk video edukasi dan hiburan kepada Anda yang melihat channel saya, tidak ada bermaksud menyinggung pihak-pihak lain. Kalau saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada kalian semua para horoscoper. Dan kalau ada masukan untuk saya agar lebih baik lagi, silakan kolom komentar, berikan komentar untuk saya. Dan jika tempat-tempat Anda ingin saya datangi untuk penelusuran, hubungi WA saya 0852 6130 4838. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, di penelusuran selanjutnya, di tempat-tempat berikutnya yang akan saya telusuri. Jadi tongkrongi channel saya Tak Kasat Mata Channel, like dan subscribe channel saya. Jangan lupa tongkrongi channel Tak Kasat Mata saya. Salam horror lovers. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.